Men, ulasan media bersama mantan jurnalis BBC London Bapak Asyari Usman. Ulasan media. Assalamualaikum Pak Asyari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ulfi dan data semuanya. Baik, apa pengaruhnya Pak Asyari KTT G20 untuk Indonesia ke depannya? Ya, paling-paling Indonesia akan menjadi pusat perhatian, pusat berita pada sekitar 1 Oktober 2022 nanti, karena akan ada perhelatan pertemuan di Bali dan coba aja baca bahwa Jokowi yang menjadi pikiran dia adalah bagaimana cara menjamu para pemimpin G7, G20 ini. Jadi Jokowi hanya ingin menjamu mereka nanti di Bali, di ruang terbuka. Dia mengatakan di depan pantai yang indah. Jadi itu tujuannya G20, Indonesia menjadi ketua. Nah, memang ada keinginan untuk tema presidensi Indonesia pada G20, recover together, recover stronger. Artinya lebih kurang memulihkan ekonomi secara bersama-sama dan memulihkannya lebih kuat lagi. Ini bukan pekerjaan yang mudah untuk memulihkan ekonomi yang sudah terpuruk. Indonesia sendiri ya masih belum bangkit-bangkit juga. Jadi ada prediksi pertumbuhan ekonomi 3,7%. Ya kita lihat saja nanti. Karena orang-orang yang di PHK belum bisa bekerja. Dan pertumbuhan domestik Indonesia masih belum pulih. Jadi yang akan kita lihat nanti adalah bahwa Jokowi ingin menunjukkan Indonesia ini indah, Indonesia ini cantik, pantainya bagus. Ya itu saja saya kira Mbak Ovi. Baik, tapi kalau dilihat ada ketimpangan begitu Pak Asyari ya? Ya memang Indonesia, lihat saja apa yang dikatakan Jokowi, kita akan dalam masa presidensi Indonesia di tahun 2022 nanti akan melakukan kolaborasi yang antara lain berpusat pada pertumbuhan rakyat. Nah ini, pertumbuhan rakyat dan pertumbuhan yang ramah lingkungan. Ini ya sampai hari ini di Indonesia itu ya mohon maaf ya masih tidak terlihat. Kalau dikatakan omong kosong ini kan kasar sekali. Tapi belum terlihat. Pertumbuhan yang ada ini pertumbuhan yang bukan people centered atau berpusat pada rakyat, tapi berpusat pada konglomerat yang tumbuh. Di masa pandemi ini lihat saja siapa yang paling banyak menikmati kemakmuran. Ya para pejabat itu jumlah kekayaannya naik kan. Semuanya. Ada yang naik 2 miliar, ada yang naik 30 miliar dan sebagainya. Banyak sekali. Ada yang naik 7-8 miliar. Nah, sementara rakyat susah cari makan kan. Ya, itu bagaimana mau membanggakan, mau membangun pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada rakyat. Nah, ini kan menjadi omong kosong jadinya. Nah, kemudian ramah lingkungan. Ramah bagaimana orang kita acak-acak terus bumi Indonesia ini. Iya. Bumi Kalimantan untuk memenuhi keserakahan terhadap isi perut bumi. Jadi dikeruk terus, ditinggalkan bekas-bekasnya, ditinggalkan begitu saja. Dan ya kita lihat bagaimana laporan LSM yang kredibel tentang lingkungan ya. Masih banyak yang tidak beres, yang ditinggal begitu saja. Para pelaku usaha pertambangan tidak mau bertanggung jawab karena memang mahal. Mereka maunya mengambil duit saja dari dalam perut bumi ini, ngambil batu bara, ngambil macam-macam, tapi ditinggalkan begitu saja. Rusak lingkungan ini. Nah sekarang mau
memikul tema ramah lingkungan. Bagaimana kredensial dia, Indonesia maksud saya, untuk mengusung tema pertumbuhan yang ramah lingkungan. Tidak bisa, tidak cocok. Karena lingkungan hancur di Indonesia ini. Tanya aja Greenpeace, tanya aja Walhi, bagaimana kelakuan para penambang itu. Itu Mbak Ulfi. Jadi saya kira terlalu muluk untuk kita harapkan sesuatu yang yang bisa menghasilkan kepemimpinan G20 yang signifikan, yang berarti. Jadi kepemimpinan Indonesia, presidensi untuk G20 itu saya kira akan disibukkan oleh persiapan KTT G20 di Bali. Mulai sekarang mungkin menyiapkan macam-macam, menyiapkan baju batik untuk mereka, menyiapkan ruang hotel yang mewah, sebagus mungkin, ya, yang sehebat mungkin, menyiapkan tempat makan di open space, ruang terbuka di tepi pantai. Nah, saya kira itulah yang akan disibukkan oleh presidensi G20 Indonesia yang akan datang. Tidak yakin saya bahwa akan muncul, akan ada diskusi-diskusi tentang tentang tema-tema besar, pertumbuhan, tumbuh bersama, tumbuh lebih kuat. Nggak yakin. Itu maksudnya. Iya, memang ini sangat kebanggaan luar biasa ya. Menjadi tuan rumah dengan kedatangan para pemimpin negara dari seluruh dunia. Apakah ini sedikit memaksakan perhelatan ini, sedangkan masih banyak ada urusan-urusan lain yang memang harus segera diselesaikan secara mendesak, bukan yang ini, Pak Asyari? Nah, ini pastilah akan banyak sekali energi dan uang yang akan dikerahkan untuk menyukseskan KTT G20 1 Oktober tahun 2022, tahun depan. Itu pasti. Jadi, karena Presiden Jokowi pasti tidak mau KTT itu akan menggoreskan kesan apaan ini Indonesia gitu. Jadi dia mau menjamu para tamu itu. Ya, saya agak pesimis kalau Jokowi akan dari sekarang menyiapkan gagasan-gagasan untuk pertumbuhan ekonomi dunia, pertumbuhan bersama yang bareng-bareng, bahu-membahu, kemudian pertumbuhan yang lebih kuat. Ya, nggak yakin saya itu akan bisa terjadi. Jadi, kenapa begitu? Karena untuk Indonesia sendiri, rakyat itu sudah sejak lama terbiasa tumbuh sendirinya gitu, tanpa ada bantuan dari negara. Maksudnya bantuan yang serius gitu. Paling nanti simbolik, bantuan simbolik nanti dikumpulkan para pedagang asongan, lalu dibuat acara di satu tempat, kemudian disiarkan media-media. Nah, itu saja paling-paling yang dilakukan oleh para pejabat, oleh lembaga-lembaga, institusi pemerintah yang mengurusi itu. Jadi saya pesimis, saya tidak begitu melihat akan ada sesuatu yang lahir dari kepemimpinan Indonesia di G20 ini. Jadi kita masih akan melihat parade orang-orang besar di sini, presiden-presiden dunia, Putin, presiden Amerika akan datang ke sini, Perdana Menteri Italia, Inggris, Perdana Menteri Kanada. Jadi, nah itu yang akan fokusnya ke situ. Bagaimana membuat mereka ini nyaman berada di Bali, bagaimana membuat mereka senang berada di Bali, bagaimana membuat mereka memuji nanti, oh bagus sekali nih pantai Bali. Itu saja. Jadi substansi untuk memajukan ekonomi, walau alam, tidak yakin saya.
sekali lagi. Itu Mbak Utu. Baik, Pak Syarif, kita jeda sejenak. Kami mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 021-881-6363 atau WhatsApp 0815-11-107-107. Ulasan Media. Rekan Dakta, ingat ya, pandemi COVID-19 di seluruh negara belum berakhir. Jadi jangan lengah dan abai dengan protokol kesehatan. Tetap menjalankan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan lupa vaksinasi ya, untuk mencapai herd immunity dan mengurangi resiko jika terkena COVID-19. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan Dakta yang selama COVID-19 ini selalu patuh dengan protokol kesehatan. Karena dengan itu semua, rekan telah melindungi diri sendiri dan orang lain. Untuk rekan Dakta yang masih belum patuh dan bahkan abai dengan prokes, kami tidak bosan loh terus mengingatkan, karena ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menjaga keluarga dan orang sekitar agar terhindar dari COVID-19. Salam sehat dari kami semua. Ulasan Media. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali segmen ulasan media bersama mantan jurnalis BBC London, Bapak Asyari Usman. Pak Asyari? Ya, silakan. Baik. Nah, kalau dari masyarakat, akankah nanti bersikap seperti apa dengan adanya kegiatan ini, Pak? Sedangkan kalau dari kebijakan-kebijakan juga masih istilahnya berubah-ubah, mencela-mencela begitu, Pak? Ya, masyarakat itu perlu bagaimana pemerintah ini bisa menciptakan. Pemerintah kan bertugas menciptakan peluang-peluang. Itu tugas pemerintah. Membuat regulasi yang pro rakyat. Bukan pro oligarki. Bukan pro bisnis besar. Yang selama ini terjadi adalah bahwa semua itu ya pro orang-orang yang besar-besar itu. Jadi akibatnya rakyat itu tumbuh sendiri. Mendorong gerobak bakso sendiri. Tanpa ada siapa-siapa yang membantu. Itulah ekonomi Indonesia. Jadi kita berada di G20 itu karena jumlah penduduk aja yang besar. Ya nggak tahu ya produktivitas Indonesia bagaimana sekarang. Saya kira ya omong kosong. Jadi begini, G20 itu tempat berhimpun orang-orang yang mengatakan, oh kita akan tumbuh bersama. Itu nonsen. Ya, orang itu memikirkan pertumbuhannya sendiri. Cina memikirkan bagaimana supaya dia bisa terus-menerus menjadi dominan di perekonomian ini. Dia nggak mikirkan Indonesia bagaimana supaya diangkat. Nggak ada. Dia malah, Cina itu menginginkan agar Indonesia terus menjadi hamba ekonominya Cina. Menjadi konsumen produk Cina. Omong kosong itu kalau dia mau membantu kita untuk tumbuh bersama. Ya kita meneriakkan tema, mari tumbuh bersama, tumbuh lebih kuat. Dari mana? Nggak mungkin. Mereka akan individualis, begitu juga negara lain. Ya. Nah, paling-paling mereka punya karena ada yang miskin sekali, terus mereka menyediakan dana untuk itu, untuk ini. Nah, menurut saya yang genuine untuk membantu itu Jepang. Dia sediakan JICA. Jadi bantuan itu real. Nah, itu mereka paham betul bahwa hidupnya, karena dia orang Asia kan, Jepang itu. Jadi paham betul dia bahwa kesulitan ekonomi itu membuat rakyat tidak bisa bangkit. Jadi ya mereka ingin agar ekonomi juga tumbuh di bawah. Sekarang Jokowi mau meneriakkan tumbuh bersama, mengajak Cina, nggak mungkin itu. Mereka akan berusaha maju sendiri, kuat sendiri. Itu tujuan negara-negara itu. Jadi jangan terlalu berharap. Kitalah inovasi di sini. Kitalah yang merangsang rakyat di sini. Nah,
persoalannya Indonesia ini ya tidak mau belajar dari negara sekitar ya. Dari Thailand, dari Malaysia, dari Vietnam yang nggak perlu mereka masuk G20. Vietnam bukan G20. Begitu juga Malaysia dan Thailand. Dia bukan G20, tetapi ekonomi mereka, agribisnis mereka lebih baik, jauh lebih baik dari Indonesia. Vietnam, Thailand itu memiliki pangsa pasar yang luar biasa untuk produk pertanian. Indonesia nggak ada, mohon maaf. Jadi itu persoalannya. Nggak ada yang memikirkan Indonesia ini untuk agar rakyatnya tumbuh. Nggak ada. Jadi ya kita ini tumbuh sendiri aja. Sudah dari dulu seperti itu. Yang nanti masuk dalam statistik ya itulah pabrik rokok yang besar-besar itu atau industri lain yang modalnya modal besar, ada yang modal campuran asing dan domestik dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda mau membayangkan tukang bakso akan tumbuh menjadi pengusaha besar, ya itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal itu dibuat melalui G20, nggak ada. Iya. Jadi ya kita akan melihat Indonesia seperti itu terus-menerus. Mau ketua G20 mau tidak akan tidak ada perubahan. Menurut saya yakin seperti itu. Baik. Nah ini kan dalam KTT G20 pujian dan lain sebagainya ini ditujukan ke Indonesia. Padahal kalau dilihat dari kenyataannya memang begitu atau memang ini terbalik dengan apa yang mereka lihat? Ya saya nggak tahu. Mungkin bagi saya nih orang-orang itu kan sederhana saja membaca angka-angka, membaca nggak tahu angkanya bagaimana. Sebetulnya dia ambil angka yang global, pertumbuhannya sekian, tapi ya itu kan soal makroekonomi. G20 itu ya membicarakan ekonomi makro, ekonomi yang besar-besar saja gitu. Maksudnya teori-teori ekonomi besar, angka-angka yang itu. Ya, ketika di bawah dalam pelaksanaannya ekonomi makro, ya enggak. Halo, Mbak Uji? Ya. Kalau ekonomi mikro, ya enggak dibicarakan di situ. Jadi detail kehidupan rakyat yang sesungguhnya itu enggak dibicarakan. Jadi mereka membicarakan angka-angka pertumbuhannya apa di atas kertas 1-2 lembar. Ya bagaimana menyimpulkan kehidupan ekonomi yang real dialami oleh rakyat di Indonesia ini. Kalau orang-orang G20 itu pemimpin-pemimpinnya hanya melihat angka-angka di 2 lembar kertas saja. Mereka nggak akan baca sampai 50 halaman, 30 halaman, 100 halaman, enggak. Jadi mereka akan baca itu aja, executive summary. Jadi Indonesia ekspornya segini, Malaysia segini, Kanada dan sebagainya. Jadi sebetulnya G20 itu dibuat untuk mengarahkan agar pertumbuhan ekonomi itu ramah lingkungan pertama itu ya. Kemudian pertumbuhan yang menguntungkan rakyat. Nah itulah saya kira ya tujuan G20. Terutama soal lingkungan, pengurangan emisi. Di mana-mana kan itu yang emisi karbon. Karena kekhawatiran negara-negara besar itu. Nah mereka khawatir bahwa dunia ini akan semakin susah untuk bernafas karena jantung paru-parunya itu sudah dirusak terus. Paru-paru itu kan hutan ya. Nah, itu yang mereka khawatirkan. Jadi itulah sebabnya saya pikir ya G20 itu ada. Nah memang secara simbolis juga ingin dimaksudkan sebagai wadah untuk menolong negara-negara yang miskin. Bagaimana cara agar mereka ekspornya ke negara-negara maju bisa
ditingkatkan, diproteksi, diutamakan. Umpamanya ekspor pertanian dari Honduras sebagai contoh negara miskin atau dari negara-negara Afrika, ekspor mereka bagaimana supaya bisa diutamakan masuk ke negara-negara maju, misalnya tanpa pajak, tanpa itu dan sebagainya, sehingga dibina dengan baik ekspor misalnya udang, pertanian udang dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, itu yang ingin mereka bicarakan, yang ingin mereka lakukan itu ya. Perkumpulan itu bagaimana agar ekonomi ini tidak didominasi oleh negara-negara besar saja ya, harus memikirkan negara kecil. Tapi ya lagi-lagi kalau mengambil contohnya RRC ya, saya tidak yakin bahwa wadah ini akan memberikan sumbangan yang signifikan. Ada sumbangan, ada memang. Ya, misalnya dalam bentuk keputusan bersama untuk meringankan macam-macam lah. Nah, negara-negara miskin, ya, negara-negara yang masih terbelakang, agar mendapatkan akses pasar untuk produk-produk mereka. Itu ya, itu tujuannya seperti itu sebetulnya. Baik. Jadi Pak. Kita lihatlah nanti. Baik. Ya, baik. Pak Syahri, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta Pak di pagi hari ini. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.